Shalom anak-anak Miss, anak kelas 4. Apa kabarmu sayang? Hari ini kita mau belajar agama. Ayo disiapkan dulu buku agamanya, Alkitab dan Katekismus. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat hari ini Bapa. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari Bapa. Kami boleh sehat dan kuat dan kami akan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Mari Tuhan Engkau ajari kami, buat kami mengerti apa yang harus Tuhan katakan dalam pembelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak Miss, kita mau bacakan titah ketiga ya nak. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Oke, kita akan bacakan firman Tuhan hari ini. Tertulis di Mazmur 139 ayat 14. Ayo buka Alkitab Una. Mazmur 139 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita buka buku paket di halaman 46 ya, bab 5 ya. Bab 5 halaman 45. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Di sini kita mau bercerita tentang kejadian kita, ya sayang. Begitu dahsyat dan ajaib. Tadi kita sudah baca firman Tuhan di ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, Miss mau bertanya. Siapa yang pernah melihat seorang ibu yang sedang mengandung anaknya? Ya, pasti anak-anak Miss pernah melihat ya sayang. Mungkin mama kita sedang mengandung ya nak ya. Hamil. Siapa yang pernah melihat ibu hamil? Ada apa di dalam perutnya sayang? Ada apa di dalam rahim ibu itu? Ada adik ya. Oke, siapa yang pernah melihat kelahiran adiknya? Bagaimana perasaannya? Senang apa tidak? Pasti senang ya. Kejadian kita di dalam rahim ibu kita itu sungguh dahsyat dan ajaib. Siapa yang memberikan seorang bayi ada di dalam rahim ibunya? Yaitu Tuhan Allah ya. Tuhan yang membentuk kita dalam rahim kita ya. Tuhan Allah membentuk kita
dengan sungguh ajaib. Ya, Tuhan membentuk tulang-tulang kita. Ya, di dalam rahim ibu kita Tuhan bentuk ada mata, telinga, hidungnya, mulutnya, tulang-tulangnya, tulang tangannya, kakinya dengan sungguh sempurna. Ya, jadi kejadian kita dalam rahim ibu kita itu sungguh ajaib. Itu adalah hasil dari ciptaan Tuhan, tangan Tuhan yang membentuknya. Nah, kalau tangan Tuhan yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita, berarti tangan Tuhan juga yang akan menuntun kita ketika kita sudah dilahirkan dengan sungguh ajaib. Coba misalnya, yang melahirkan laki-laki apa perempuan ya? Pasti perempuan ya nak ya. Jadi semua anak harus baik sama perempuan ya. Siapa di sini yang anak laki-laki suka memukul anak perempuan? Tidak boleh ya sayang. Siapa di sini yang di rumah sering memarahin mamanya? Masih ada yang masih marah sama mama nak? Tidak boleh ya nak, karena mama kita itu sudah bertarung nyawa untuk melahirkan kita. Ya, kamu pernah melihat kan? Mamanya capek menyuci baju, memasak, ya. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh mamanya sayangnya. Belum lagi kalau mamanya hamil, ya, di dalam rahimnya ada seorang adik bayi kecil, terus kemana-mana dibawa, capek kan? 9 bulan ya mama kita mengandung. 9 bulan, berarti dalam 9 bulan itu bagaimana perasaannya? Pasti capek, kesakitan. Nah, setelah kamu lahir, diurus lagi, dikasih minum susu, ya, digendong, ditimang, terus dibujuk supaya tidak nangis terus, dimandiin. Nah, setelah kamu sudah besar, sekarang sudah kelas 4 SD, melawan. Bagaimana itu nak? Apakah itu anak yang baik? Nah, kita sudah pelajari kalau kejadian kita dalam rahim ibu kita itu sungguh ajaib. Itu adalah hasil dari perbuatan tangan Tuhan membentuk kita begitu ajaib, begitu dahsyat, ya. Apakah kita masih mau melawan orang tua kita nak? Masih mau memarahin mama nak? Padahal kita sudah tahu ketika mama mengandung kita dalam rahimnya, ya, mamanya kecapean, kesakitan, waktu melahirkan sakit loh. Ada yang dilahirkan secara normal, ada yang dilahirkan secara operasi, ya. Itu sakit, dipotong perutnya supaya kamu bisa keluar dari perut mama, tapi masih juga melawan orang tuanya. Itu tidak boleh sayang, itu berdosa ya. Nah, itu adalah keajaiban yang Tuhan berikan ya kepada kita. Coba kamu lihat dulu Mazmur 139 ya, apa saja itu yang diajarkan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Apa yang dilakukan Allah di Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 sayang? Ya, yang dilakukan Allah adalah tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahmu. Di ayat 16 itu nak dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mata siapa itu? Mata Tuhan melihat kita selaku kita belum jadi anak, masih bakal anak, masih mau menjadi anak bayi. Ya, mata Tuhan melihat kita. Tangan Tuhan membentuk tulang-tulang kita, dan setiap hari kita dijaga oleh Tuhan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis
hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum kita dilahirkan, ya, Tuhan sudah menuliskan, Tuhan sudah mencatat hari-hari yang akan kita lalui. Jadi sebelum kamu dilahirkan oleh ibumu ke dunia ini, masih di dalam rahim, Tuhan sudah mencatat, menuliskan hari-hari yang akan kita lalui. Nah, kalau Tuhan sudah menuliskan, berarti yang dituliskan yang baik-baik ya nak, karena Tuhan tidak mau merancang kejahatan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi setiap yang baik Tuhan rancang untuk kita. Tetapi pada kenyataannya Tuhan sudah tuliskan yang baik untuk kehidupanmu. Pada kenyataannya tidak baik. Kenapa? Karena kita sering melawan. Kita sering berbuat dosa. Sementara di situ sudah dituliskan nanti ya si Hana menjadi ini. Si Hana anak yang baik. Tapi ketika pada masa sekarang si Hana tidak baik, bukan berarti kesalahan Tuhan, tetapi si Hananya sudah melawan, sudah berdosa. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya nak, kalau kita ini, kamu itu adalah hasil rancangan Tuhan, hasil ciptaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam rahim ibunya. Ya, jadi kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Dan kita dititipkan kepada ibu kita. Untung loh ada ibu yang mau menerima. Kita dititipkan ke dalam rahimnya, kita disimpan di situ. Nah, selama 9 bulan kita di dalam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan menjadi anak bayi yang cantik, yang ganteng, ya. Dan semua yang akan terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah sudah dirancang Tuhan dan semuanya baik. Tapi pada akhirnya kamu bisa melihat ada yang tidak baik. Itu bukan kesalahan Tuhan, tapi karena kita sudah melakukan dosa, tidak mengikuti aturan Tuhan. Jadi anak-anak mis yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana pendapat kita tentang proses pembentukan dalam kandungan ibu kita ini? Bagaimana pendapat kita sayang? Kita sudah dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyayangi orang tuanya, ya nak, terlebih ibunya, mamanya. Jangan sering melawan sama mama ya nak, karena mamanya sudah capek melahirkan, capek mengasuh, mengurus, ya, capek lagi malam-malam sampai tidak tidur untuk menjaga, memberi susumu, dan semuanya sampai hari ini kamu masih diurus ya nak. Jangan melawan orang tua, jangan melawan mama ya sayang, tidak boleh ya. Ingat, melahirkan mamanya kesakitan loh, sampai disuntik, dioperasi lagi, ya, itu sakit. Jadi apa yang harus kita buat nak kepada orang tua kita? Menyayangi orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Tidak boleh melawan mama ya nak, tidak boleh melawan orang tua. Bapak juga nggak boleh dilawan ya nak ya. Dilakukan apa yang ditugaskan di rumah. Apa-apa aja yang bisa ditolong, lakukan saja ya nak. Dan apalagi yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Bersyukur, mengucap syukur. Jangan karena orang tuanya dia lihat tidak mempunyai uang, lalu dia kepingin sekali orang tua yang lain jadi orang tuanya. Itu tidak boleh. Tapi kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan orang tua yang baik bagi saya. Nah, mulai hari ini setelah kau mendengarkan firman Tuhan ini nak, berusahalah menyenangkan hati orang tua. Yang anak laki-laki tidak boleh memukul perempuan. Ingat, kalau tidak ada perempuan, laki-laki nggak boleh dilahirkan kan sayang? Ada laki-laki yang boleh melahirkan? Tak ada ya. Jadi anak laki-laki sayangilah anak perempuan. Tidak boleh memukul anak perempuan ya nak. Kalau ada anak laki-laki yang memukul anak perempuan, berarti dia itu bencong itu. Ya. Dia cuman bisanya sama anak perempuan. Jadi anak laki-laki harus sayang kepada anak perempuan. Anak perempuan juga sayang kepada anak
laki-laki. Di rumah juga harus seperti itu ya nak. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Oke sayangnya, nanti tugas kita dari LKS ya, dari LKS kita ini ya nak, yaitu halaman 24. LKS halaman 24 ya. Soal nomor 1 sampai soal nomor 20 ya. Oke. Sekarang kita mau bernyanyi dan berdoa. Dibuka kembali bukunya nak, buku Kidung Jemaatnya. Buku Kidung Jemaat yang tadi ya sayang. Ayo kita bernyanyi nomor 376 sama-sama ya sayang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan dalam pembelajaran kami hari ini. Biarlah kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang sudah membentuk kami dalam rahim ibu kami, dan kami selalu mengasihi-Mu Tuhan lewat orang tua yang sudah Kau berikan bagi kami. Berkati semua anak didik kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan buatlah kami mengerti supaya kami boleh mengasihi kedua orang tua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.